Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Kita terlebih dahulu berdoa agar kita dalam melakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Doa selesai. Kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini dengan tema instalasi perencanaan pada sistem audio video mobil. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya absen. Oke, saya panggil Aira. Ya, Pak. Kami. Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Masih sehat-sehat juga? Masih sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Di era corona ini saya harapkan kalian tetap kondisi yang sehat ya dengan menerapkan 4M. Ya, apa 4M itu? Yang pertama memakai masker. Yang kedua, jaga jarak ya, jangan sampai kalian bergerombol. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang keempat yaitu mematuhi protokol. Sebelum kita mulai materi ini, mungkin ada yang tanyakan dulu dari materi-materi sebelumnya, perakitan power supply, ada ya. Oke. Materi ini merencanakan instalasi audio video mobil. Jadi ini suatu subbab dari perencanaan rangkaian elektronika tersebut tentang instalasi audio sistem pada mobil. Materi ini dalam subbab apa? Dapat kita lihat di sini. KIKD-nya dulu. Apa itu KIKD? KIKD itu kompetensi inti atau kompetensi dasar. Ya, kita lihat dulu KIKD-nya. KIKD yang pertama yaitu merencanakan instalasi audio pada sistem hiburan audio video mobil 4.18. Merencanakan instalasi audio pada sistem hiburan audio video mobil. Jadi setelah pembahasan materi ini saya harapkan bisa merancang diagram blok di mana fungsi ini nanti akan diterapkan pada instalasi audio video mobil. Kemudian yang kedua yaitu IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini saya harapkan kalian bisa mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama 3.18.1 mengkategorikan peralatan audio video mobil. Jadi kalian nanti harus bisa menyusun ataupun menganalisis ataupun memisah-misahkan apa nama-nama peralatan mobil tersebut. Kemudian 4.18.1 yaitu kalian menyusun sistem audio video mobil sesuai dengan blok diagram. Ya, ini prakteknya. Kemudian 3.18.2 mengkategorikan jenis sistem audio video mobil stereo atau monosoron. 4.18.2 yaitu mengkombinasikan peralatan diidentifikasi sesuai dengan prosedur baku pengoperasian yang berlaku pada buku user manual. Mungkin Aira ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, Dimas ada pertanyaan? Ya, tidak. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi. Terus yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peralatan audio video mobil. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan peralatan audio video mobil. Yang ketiga, menggambarkan diagram blok instalasi audio video mobil. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat merangkum instalasi audio. Oke, dari sini ada pertanyaan, Aira? Tidak. Saya Pak. Diagram box itu kayak apa, Pak? Yang tahu diagram blok itu apa? Ayo, yang lain. Diagram blok itu suatu rencana rangkaian yang akan kita lakukan pada tahap keterampilan. Mencakup kabel. Ya, jadi diagram blok itu menyangkut semua dalam arti partikel yang kecil-kecil itu nanti Dijadikan satu. dirangkum menjadi suatu blok yang besar. Bagus sekali pertanyaannya. Yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mulai langsung materi ini. Kita mulai yang pertama yaitu sejarah perkembangan audio video mobil. Sejarahnya yaitu keberhasilan home theater sebagai hiburan rumah telah mengimbas pada dunia modifikasi mobil. Dalam hal ini sistem audio dan video mobil. Sehingga mencuatlah sebuah tren yang bernama car theater ya, atau car audio video atau kadang disebut juga dengan in-car entertainment. Ya. Yang kedua yaitu bagian-bagian car audio video. Ayo Camim, baca itu. Head unit, head tag,
adalah perangkat utama dari car audio video karena pada head unit inilah diolah dan dikeluarkan sinyal audio maupun video yang selanjutnya kirimkan ke komponen-komponen yang lain seperti amplifier, speaker, dan lain-lain. Oke, terima kasih Camim. Yang kedua itu amplifier. Coba dibaca Alejandra. Amplifier berfungsi untuk menguatkan sinyal audio dari head unit yang menuju speaker. Amplifier dibedakan dari daya amplifier dan jumlah channel output yang ada pada amplifier. Yang paling umum digunakan adalah amplifier monoblok dengan 2 channel output atau 4 channel output. Oke, betul sekali ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan namanya speaker. Speaker itu apa? Coba dibaca Dimas Wahyu. Speaker adalah jenis speaker yang digunakan untuk mengeluarkan suara audio dengan frekuensi tinggi atau sering disebut treble. Kemudian kita lanjut lagi namanya middle. Coba Aditya Setia Wahyudi dibaca middle. MIDI adalah jenis speaker yang digunakan untuk mengeluarkan sinyal audio pada frekuensi menengah, biasanya pada area suara vokal. Oke, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, woofer. Coba yang dibaca Anu Rohim. Woofer adalah jenis speaker yang digunakan untuk mengeluarkan sinyal-sinyal audio pada frekuensi rendah atau sering dikenal dengan istilah bass. Terima kasih. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ada namanya subwoofer. Woofer ada namanya subwoofer. Subwoofer itu adalah speaker yang memang mengeluarkan frekuensi rendah dengan woofer, akan tetapi dapat mengeluarkan suara dengan frekuensi yang lebih rendah. Bedanya woofer dengan subwoofer apa? Arif Kurniawan. Bedanya subwoofer itu mengeluarkan suara yang rendah. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Head unit, coba dibaca Chandra. TV atau monitor komponen car audio video system yang berfungsi untuk menampilkan tayangan visual. Tayangan visual tersebut dapat berupa siaran dari stasiun televisi maupun tayangan video dari head unit. Oke. Kemudian kita lanjut lagi kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu namanya kapasitor. Apa itu kapasitor? Coba dibaca Agung Dwi. Secara umum, fungsi kapasitor bank adalah untuk menyimpan energi amplifier. Kapasitor bank berfungsi membantu mengurangi gejala penurunan daya, sehingga komponen audio yang membutuhkan aliran listrik besar dapat terakomodir secara intens dan tidak fluktuatif. Oke, bagus sekali. Terima kasih Agung Dwi. Jadi yang berikutnya yaitu crossover. Coba dibaca Chandra. Crossover, pada dasarnya crossover terbagi 2 jenis, yaitu active crossover dan passive crossover. Passive crossover adalah jenis crossover mobil yang bisa langsung dihubungkan dengan speaker. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Chandra Rian. Kemudian yang berikutnya yaitu kabel. Kabel ini juga nggak kalah pentingnya, ya. Jadi fungsi kabel sebagai penghantar gelombang listrik yang tidak boleh menambah dan mengurangi karakter sinyal yang diantarkan. Nah, kita masuk ke dalam diagram blok. Diagram blok rangkaian car audio. Coba dibaca Aditya. Rangkaian car audio terdiri dari komponen head unit dan speaker. Head unit sebagai pengolah sinyal audio sekaligus sebagai penguat sinyal audio. Rangkaian ini biasanya digunakan pada sistem-sistem yang sederhana. Oke, bagus sekali. Rangkaian car audio amplifier. Ini dapat dilihat. Coba dibaca Aira, di Aira. Ya, Pak. Rangkaian car audio dengan amplifier dibutuhkan jika pada head unit tidak memiliki penguat audio sendiri, atau untuk menambah sistem subwoofer, dan juga digunakan pada sistem yang menginginkan mendapat sinyal suara yang keras. Oke, di sini ada pertanyaan, jelas ya? Oke, kemudian yang terakhir yaitu rangkaian car audio video. Rangkaian car audio saya baca ya. Rangkaian car audio video pada dasarnya adalah instalasi rangkaian audio yang ditambah dengan instalasi rangkaian video. Terus kemudian, nah jadi ini merupakan modifikasi mobil. Ya. Di sini dapat dilihat bahwa banyak speaker yang ditempelkan ke dalam mobil ini. Biasanya kalau ini digunakan sebagai kontes. Jadi materi ini saya simpulkan yaitu yang pertama tentang apa tadi, menganalisis ataupun mengidentifikasi contohnya apa saja. Amplifier, tweeter, middle, woofer, subwoofer. Oke, yang pertama head unit atau HU sebagai pengolah sinyal dari listrik menjadi audio. Jadi HU tadi perambah lagi ada yang namanya amplifier. Amplifier fungsinya sebagai apa? Berfungsi untuk menguatkan sinyal audio dari head unit yang menuju speaker. Oke, benar sekali. Ya, oke, jelas?
Jelas. Oke, jelas ya. Semoga bermanfaat dan dapat dikembangkan di luar sana. Dari kata, kalau ada pertanyaan saya kira sekian. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu. Amin. Kami berdoa bermanfaat. Saya pimpin. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.